Bek Persib Bandung, Gustavo Franca, menjadi penyelamat Persib Bandung dari kekalahan ketika menghadapi Bali United dalam laga tunda pekan ke-12. Bek asal Brazil itu mencetak gol di menit ke-93, memaksimalkan umpan dari Beckham Putra untuk membuat Persib menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berkat gol Gustavo Franca itu, Persib bisa mempertahankan catatan tak terkalahkan menjadi 17 laga beruntun atau 21 laga jika dihitung dari 4 laga terakhir musim lalu. Franca menolak dirinya disebut penyelamat. Dia menegaskan gol yang diciptakannya merupakan buah dari kerja keras tim. Saya tidak menyelamatkan tim, kami bekerja keras bersama dan melakukan tugas dengan sangat baik. Kami saling membantu satu sama lain dan saya hanya mencoba mencari kesempatan untuk mencetak gol. Tetapi ini berkat kerja keras semua pemain untuk bisa mendapatkan poin. Setelah menghadapi Bali, Persib akan melakoni laga tandang melawan PSBS Biak pada Sabtu 11 Januari mendatang tuntasnya. Pelatih Bali United, Stefano Cogura, kecewa dengan hasil imbang yang diraih timnya saat menjamu Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-12. Teko menilai gol penyama kedudukan Persib Bandung yang dicetak oleh Gustavo Franca tidak sah. Menurutnya terjadi pelanggaran yang luput dari pandangan wasit M. Ervan Effendi sebelum gol dicetak. Gol Persib saya rasa tidak sah. Ada pelanggaran sebelumnya, yakni M. Rahmat yang dilanggar. Harusnya dicek VAR, tapi tidak ada. Pemain Bali United sempat melakukan protes agar wasit meninjau VAR, namun wasit tetap menyatakan gol Persib Bandung itu sah. Teko pun terlihat emosi dan geram hingga akhirnya diberi hadiah kartu kuning. Saya kecewa ketika saya juga diberikan kartu, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tanya langsung saat laga berakhir, tapi dia diam. Jadi, saya sangat menyayangkan itu dan gol Persib seharusnya tidak sah tuntasnya. Nama Patrick Kluivert trending setelah diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert menggantikan posisi Sintayong yang dipecat dari Timnas Indonesia. Namun, baru saja diperkenalkan, tagar Kluivert out menggema di media sosial. Timnas Indonesia makin kental aroma Belanda. Patrick Kluivert membawa 2 asisten pelatih dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Tidak sedikit netizen tanah air mengeluhkan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Banyak netizen meragukan kemampuan Patrick Kluivert, bahkan tidak hanya Kluivert out, tagar PSSI, Erick Thohir, Struijk, dan Timnas juga muncul di trending topik pencarian Twitter Indonesia. Bukannya tanpa alasan mengapa citra Kluivert sedikit tercoreng di mata pendukung Timnas Indonesia, sebab selama karirnya dia diduga pernah terjebak dalam kasus pengaturan skor dan judi online. Artinya ini menjadi tantangan bagi pelatih berusia 48 tahun tersebut untuk mengubah pandangan miring supporter Timnas Indonesia kepada dirinya menjadi sosok pahlawan. Caranya hanya satu, yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 tuntasnya. Persib Bandung secara resmi mengumumkan pemain berpaspor Kurakau sebagai perekrutan barunya pada Rabu 8 Januari melalui akun Instagram resminya. Ialah sosok pemain baru Persib, Gernave Castanir. Bergabungnya Castanir ke Persib Bandung adalah rekomendasi dari pelatih Boyan Hodak. Hal itu diungkapkan oleh Direktur PT Persib Bandung, Aditya Herawan.
Adit menyebutkan Boyan membutuhkan pemain sayap yang juga bisa bermain di posisi lain untuk memperkuat skuadnya di putaran kedua. Merespon rekomendasi dari pelatih tersebut, kita kemudian segera melakukan negosiasi dan berhasil menjalin kesepakatan dengan pemain yang bersangkutan. Di samping sambutan dari Bobotoh, banyak juga bobotoh yang meragukan kemampuan Gernave Castanir sebagai pemain anyar Persib Bandung. Menurut Bobotoh, Persib menyukai pemain yang sedang menganggur seperti Melson Lima. Bobotoh pun takut nasib pemain tersebut bakal seperti Melson Lima yang tidak memberikan kontribusi karena lama tidak bermain bola. Castanir merupakan pemain kelahiran 96 yang kini berusia 28 tahun. Dilansir dari Transfermarkt, Castanir sempat menganggur sejak 1 Juli 2024. Ia terakhir kali bermain untuk klub kasta ketiga Liga Spanyol, yakni Castellón. Sebelumnya ia juga pernah memperkuat sejumlah klub terkenal, yakni ADO Den Haag, NAC Breda dari Belanda, Kaiserslautern dari Jerman, hingga Conventry di Liga Inggris. Castanir juga bisa bermain sebagai penyerang dan sayap kanan. Berdasarkan catatan, ia telah bermain 17 kali membela timnas Curaçao dan mencetak 5 gol. Bahkan, ia pernah mengukir sejarah juara ketika berbaju Coventry City di Liga Inggris One pada 2019-2020 dan Hearts di Liga Skotlandia di Championship Liga pada 2021-2022. Castanir pernah merasakan trofi juara ketika berbaju Coventry City di Liga One dan Hearts di Championship Liga. Adapun sebelumnya ia juga sempat memperkuat timnas Belanda U19 hingga U21. Harga Gernave Castanir saat ini adalah 3,48 miliar. Menarik dinantikan kiprah Gernave Castanir bersama Persib di putaran kedua nanti tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, tidak ambil pusing terkait anggapan juara paruh musim kerap gagal menjadi juara di akhir musim. Mitos itu kini menghantui Persib, tapi Boyan Hodak dengan yakin mengatakan, semua orang, khususnya Bobotoh, harus yakin dengan pencapaian tim saat ini. Boyan mencontohkan dirinya yang ketika datang menangani Persib diragukan karena banyak pihak yang membicarakan mitos buruk pelatih asing di Persib. Ketika saya pertama datang tahun lalu di bulan Juli, ketika saya datang banyak yang bilang bahwa tidak ada pelatih asing yang bisa juara bersama Persib. Kemudian Boyan pun mengingatkan bahwa dia bisa mengubah pandangan negatif soal Persib yang kerap kesulitan mengalahkan Bali United. Ketika memimpin Persib menggasak Bali United, menang 3-0 di leg kedua semifinal Liga 1 musim lalu. Persib juga tidak pernah mengalahkan Bali, lalu saya mendapatkan piala, dan kita bisa mengalahkan Bali United. Kini tidak hanya mitos tim juara paruh musim sulit juara yang ingin dipatahkan Boyan. Boyan juga ingin Persib menjadi tim pertama yang bisa meraih back-to-back juara alias mempertahankan gelar Liga 1. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan sebelumnya, jadi saya berharap kita akan mencoba untuk juara back-to-back. Jadi jangan terlalu fokus memikirkan mitos. Persib sendiri menutup putaran pertama Liga 1 musim ini dengan rekor tak terkalahkan dan memimpin klasemen dengan 39 poin, unggul 2 angka dari Persebaya tuntasnya.